Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviandra Lydia Slahi. Saya dari kelas 12 IPA 6. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya terdapat fakta atau kejadian di masa lampau yang memiliki nilai sejarah. Terus, apa sih perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menceritakan kejadian fakta dan yang terjadi di masa lampau. Sedangkan teks sejarah merupakan tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi di masa lampau. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah yaitu yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rangkaian teks atau cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat, isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Yang terakhir, struktur teksnya kronologis dan runtut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah yang pertama yaitu orientasi. Bersifat menjelaskan tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua ada urutan peristiwa, berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologisnya. Yang ketiga, reorientasi atau penceritaan ulang. Reorientasi berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional. Yang keempat, ada konflik, yaitu menuju puncak konflik. Yang kelima, ada puncak konflik di mana masalah yang terjadi sudah akan mendapatkan solusinya. Dan yang terakhir ada koda. Koda itu pesan yang disampaikan pada teks sejarah tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, memakai pronomina, yaitu pronomina kata ganti dipakai untuk menggantikan orang ataupun benda. Yang kedua, memakai frasa adverbal. Frasa adverbal adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, tempat, dan lain-lain. Yang ketiga, memakai verba material. Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan waktu, kegiatan fisik, dan lainnya. Selanjutnya, memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung, waktu itu berfungsi untuk urutan peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Itu saja teks sejarah yang saya ceritakan atau saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Kalau ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.